Wahai Kapolri, perhatikan ini. Kita butuh tindakanmu, bukan sekedar kata-katamu. Sidang PK ke-6 terpidana kali ini dengan saksi Eka Sandi, paman daripada Saka Tatal, dan sebelumnya adiknya Eka Sandi sudah bersaksi di sidang PK Saka Tatal dan menceritakan semua penyiksaan yang dia terima, yang dialami, yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan hal yang sama juga ternyata dialami oleh kakaknya, yaitu Eka Sandi. Bagaimana penyiksaan itu terjadi, boleh kita saksikan berikut ini. Saya di situ dipukulin lah, dimasukin rokok, nanti dikepak. Masukin apa? Rokok. 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 Sini. Dimasukin semua. Rokok yang nyala. Nyala, Pak. Ya, kalau mengingatnya lagi sedih lah. Tenang dulu, tenang. Saya lihat tadi saya lagi diinjek-injek, saya buat jangan. Saya aja yang dipukulin. Lihat adiknya. Tetap aja Adiknya, kita diinjek-injek Aldi. semuanya. Ditendangin, setrumin Pak kita. Disetrum. Setrum Bapak. Setrum yang Pakai kayak apa? kotak. Listrik itu disetrum. Entah apa maksud dan Kotak tujuan itu. penyiksaan Kotak. ini ya. Kayak kotak kecil-kecil. Oh, dinamo. Terus Udah kayak teroris aja. Oh, iya. Lanjut. udah kayak gitu, agak maghriban lebih mau isaan, kita dipindahin ke tempat tahanan, tapi bukan tempat tahanan, di tengah-tengahnya. Karena situ ada yang minta air minum juga, nggak tahu siapa yang minta minumnya. Kita juga disuruh minum air kencing. Karena saya di belakang si Adi, saya ngelihat kepala dia pakai geblok, ngelihat jelas banget gebloknya ditariknya susah. Terus itu mandi darah semua. Kita dipukulin bareng, gak ada ganti orang, pokoknya masuk tak duduk sampai malam. Kita nggak dikasih minum, kita disumbutin pakai rokok, perut juga Disundut gitu. Kenapa harus disiksa begitu? Dari jam 2 malam kita itu ngelihat si Eko udah dicambak, udah nggak bisa ngapa-ngapain, ditarik keluar dari ruangan reskrim. Saya dipanggil ruang reskrim, Eko keluar. Dimasuk di dalam situ udah ada Aldi, ada Zahra, ada si Sudirman. Adik saya lagi disiksa situ, saya bilang jangan pukuli saya aja Pak, nggak usah mukul saya. Dia nggak tahu apa-apa Pak. Jika mereka Karena juga saya udah nggak pun ngapain karena kami pelakunya, apakah susah penyiksaan jalan. yang dilakukan oleh penegak hukum pantas dan wajar seperti itu kita ya? udah diinjak pakai kursi. Di situ di Sudirman bilang, Padahal kan hukum kan praduga tak bersalah. dia nggak ikut ikutan, jadi keluar. Terus kalau disiksa Saya begini, dimaksa suruh tanda tangan, tapi dipegangin sama paksa polisi. ngaku. Tangan saya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Waktu jam 2 langsung saya pindahin lagi, ganti lagi orang, nggak tahu. Pas pagi kita dimasukin sel tahanan, ada yang nggak salah. Kita dipukulin lagi olahraga pagi, ganti orang, nggak tahu, pokoknya datang masuk ganti lagi, udah mati. Pokoknya harus berdiri, kalau nggak berdiri ya hancur lagi, dikit-dikitin lagi, karena kita nggak berdiri semuanya. Di situ mulai ganti orang, nggak tahu siapa lagi, terus kita suruh berdiri jejer semua. Dari pintu itu kita dilemparin nasi bungkus ke muka. Kita nggak boleh makan pakai tangan, kita pakai mulut. Udah kayak anjing aja disuruh makan. Sampai siang, sampai sore pun masih kita disiksain di situ. Pas sore itu bilang ada pemerkosaan juga. Sempat kita berontak, minta barang bukti CCTV, sidik jari, tes sperma. Kita disiksa lagi, kita malam dioper.
Wah, luar biasa ya penderitaan yang kamu alamin. Lalu kondisi Aldi waktu itu seperti apa? Sama Adik Pak, kamu itu? tapi belum terlalu hancur Pak. Adiknya Aldi Oke. sama juga, Saya balik ke yang lain. dia nggak sanggup menceritakannya. Ketika kamu ditangkap, ya, anggaplah itu ditangkap, kamu ditangkap kan, dibawa ke Polres 1. Ada nggak surat penangkapan? Nggak ada Pak, Setelah beberapa hari, ada nggak surat penahanan? nggak ada Pak. Kemudian besoknya siangnya, kenapa itu adik kamu bisa dikeluarkan dari situ? Karena waktu jam 2 itu kan saya bilang, "Duh Pak, jangan mukulin adik saya. Lebih baik saja yang mukulin, saya pukulin Pak, nggak apa-apa saya yang dipukulin." Terus ditanya sama polisi Sudirman itu, ikut-ikutan nggak? Ikut-ikutan nggak? Si Sudirman dijawab enggak. Akhirnya dia lolos Pak. Dia nggak dimasukin ke ruangan tahanan tuh dia. Beginikah hukum di negara ini? Para penegak hukum merasa punya kuasa untuk melakukan penyiksaan, untuk mendapatkan barang bukti, untuk mendapatkan pengakuan. Haruskah seperti itu? Mungkin dalam melakukan penekanan ataupun pemukulan untuk mendapatkan pengakuan, ya, masih ada mungkin batas kewajaran, ya, sekalipun saya rasa itu tidak boleh. Tapi kalau sampai seperti ini, disundut rokok, dikasih makanan dilempar, udah kayak makan kayak anjing dibikin, ya, terus kepala diituin gembok, disetrum, dikasih minum air kencing. Ini penegak hukum apa gimana gitu ya? Hah? Mereka ini mau menegakkan hukum, keadilan, atau mau menambah pelaku kejahatan? Sebelumnya di sidang PK Sakatatal, adiknya si Aldi sudah mengatakan, sudah menyampaikan kesaksiannya bagaimana dia mengalami penyiksaan dan penyiksaan. Sakatatal juga seperti itu, memberikan kesaksiannya pada saat persidangan dari Peggy Setiawan. Kemudian sekarang Eka Sandi menyampaikan hal yang sama. Saya rasa kalau ini mereka mau mengarang cerita, akan sangat sulit menyampaikan, menghafal semua itu sama persis. Tetapi karena ini adalah pengalaman, hal yang mereka alami, maka ketika mereka menceritakannya, mereka bisa menceritakannya dengan runut, dengan jelas, dan bisa merasakan, mengingat kembali kejadian itu sampai menangis. Bahkan di sidangnya PK Sakatatal, lawyer PH Farhat aja sampai menangis, sedih, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh warga Cirebon. Apakah juga bisa merasakan kesedihan warganya ini, yang karena hanya pengakuan dari 2 orang saksi kunci katanya, yaitu Aib dan Didi. Sementara ketua RT Basren, dia bersaksi kalau saya lihat hanya untuk menyelamatkan anaknya Kavi. Padahal dengan kesaksiannya itu akan sangat berguna untuk meringankan juga ke-6 terpidana ini. Seperti kata hakim, kita bukan mencari siapa yang salah, tapi mencari kebenarannya, ya, sehingga jika pada akhirnya kebenaran ditemukan dan ada pelaku kejahatan di sana, itu beda cerita, ya, dihukum. Kenapa dibilang kita mencari kebenaran? Supaya kebenaran yang terungkap. Karena sidang yang dulu itu mereka mencari kesalahan,
sehingga orang dipaksa bersalah, yang benarnya nggak ketemu. Jadi kalau kebenaran yang kita cari, berarti kebenaran yang kita dapat, kesalahan kita perbaiki. Ini waktu itu mereka mencari siapa yang salah, memaksa harus ada yang salah. Ini kan karena mereka nongkrong-nongkrong, minum-minum, ya. Jadi dibikin sasaran. Jadi sasaran bahwa mereka ini orang-orang yang jahat, padahal enggak. Artinya kalaupun nongkrong, kalaupun begadang, janganlah sampai seperti mereka ini, supaya jangan jadi alasan bagi orang untuk menyalahkan mereka. Sedih melihat apa yang mereka alami. Dan marah melihat perilaku polisi. Jika ini benar, cerita yang mereka lakukan ini benar, kita tetap masih berasumsi ya, tidak bisa langsung memvonis. Jika apa yang mereka ceritakan ini benar, haruslah para polisi-polisi itu juga ditindak tegas. Kepada Kapolri, supaya tahu bagaimana perilaku anak buahmu. Ya, jangan mengejar jabatan, jangan mengejar pangkat dengan mengorbankan orang lain. Nah, ini masyarakat nih teriak di mana letak keadilan. Wahai Kapolri, perhatikan ini. Ini anak buahmu semua. Kemarin tim konsistensi udah memeriksa, Propam udah memeriksa, katanya semua sesuai prosedur. Prosedur pemeriksaan dari tim konsistensinya itu sama Propam itu yang sesuai prosedur, atau perlakuan daripada polisi Cirebon ini? Jadi tolonglah Kapolri, lihat anak buahmu, jangan hanya bicara di depan para wartawan, berbicara hebat, berbicara tegas. Kita butuh tindakanmu, bukan sekedar kata-katamu.